Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan kali ini terambil dari tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kelima untuk kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dengan menyanyikan lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik, siswa mampu memahami tangga nada secara umum. Baik, kita teruskan ke materi. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, secara tidak langsung melakukan suatu pembelajaran, mengamati kegiatan di kehidupan sehari-hari. Kalian juga sebagai siswa boleh melakukannya di rumah masing-masing. Baik, kita lanjut. Kita mengamati. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di layar terlihat ada dua panci ya, yang untuk berukuran yang berbeda ya. Panci A tentu terlihat lebih besar dibanding panci B. Nah, tentu membutuhkan energi panas untuk mendidihkan air ini. Pasti berbeda antara panci yang A dengan panci yang B. Ada yang lebih lama, ada yang membutuhkan lebih besar energi karena lebih banyak yang dimasak. Kita lihat pertanyaan berdasarkan mengamati di atas. Bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Jelas, ukuran kedua panci tersebut berbeda. Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Ya, terlihat jelas ya. Kemudian, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Ya, panci mana yang lebih banyak airnya? Tentu panci A. Ya, panci A berisi lebih banyak daripada panci B. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Nah, tentu ukuran apinya sama ya. Kemudian pancinya yang tadi sudah kita bahas berbeda ya. A lebih besar dan tentu lebih banyak airnya dibanding panci B. Maka bisa dipastikan bahwa yang lebih lama mendidihnya adalah panci A dengan catatan apinya besaran apinya sama. Ya. Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Mengapa? Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas
yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Artinya energi panas yang diberikan, artinya nyala apinya sama besar, ya, ukurannya, ya. Jadi energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B dan A sama. Kita lanjut. Nomor 5, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi, yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Semakin besar nyala apinya, atau semakin besar energi panas yang diberikan, yang digunakan, air juga akan cepat mendidih. Apakah kesimpulan kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Nah, kesimpulan ini hanya contoh, karena kesimpulan antara atau pengamatan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain bisa berbeda. Jadi jawaban kalian juga bisa ada perbedaan sedikit, ya. Dan ada bisa sama. Pada peristiwa pendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Berdasarkan kegiatan di atas, identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Ayo berlatih, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang ini pada kotak yang telah disediakan. Jadi kita membandingkan antara ini dengan ini. Atau bukan membandingkan, maksudnya manakah yang memerlukan energi yang lebih panas? Mengeringkan pakaian yang sangat basah. Tentu pasti membutuhkan energi panas. Berarti kita checklist atau centang. Mengeringkan pakaian yang setengah basah. Setengah basah ya antara kering dan masih ada sedikit basah. Nah, itu tidak terlalu banyak membutuhkan energi panas. Makanya tidak dicentang. Mengeringkan sapu tangan. Mengeringkan sapu tangan, tentu kenal ya sapu tangan yang kain yang tipis, ya, tidak ada sapu tangan yang tebal. Yang biasanya tipis, ya, biasa untuk mengelap leher atau wajah, gitu ya. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Jadi ini tidak perlu membutuhkan energi panas untuk mengeringkan, maksudnya seperti sinar matahari, nggak lama-lama, ya. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Handuk biasanya rata-rata tebal. Nah, oleh karenanya, jika basah, maka membutuhkan energi panas yang lama lebih banyak. Checklist, centang. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Coba kita banding mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Nah, ini kalau rambut pendek tidak perlu pengering rambut, ya. Cukup nanti dilap sudah kering. Kalau ini mengeringkan rambut panjang sehabis keramas, tentu pakai pengering rambut yang biasa wanita ibu-ibu pakai, ya. Nah, ini. Oke, identifikasi peristiwa di sekitarmu yang menunjukkan penggunaan energi panas dalam kegiatan sehari-hari. Oke, silakan nanti ini juga dibaca. Nah, perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor
atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih, ya, bingkainya itu sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Jadi, jendela-jendela itu dirancang seperti itu ya, tidak lepas antara bingkai dengan kaca. Ada sepersekian mili ya diberikan celah. Oke, nomor kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh di dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena ini penting. Dalam ban dapat memuai karena panas. Jadi sengaja ban itu jangan terlalu penuh. Ban sepeda, ban motor, ban mobil. Karena ban juga bisa memuai yang mengakibatkan bisa meledak atau pecah. Nomor 3, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon atau listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Jadi, memasang tiang listrik, kabelnya itu tidak terlalu tegang, tidak sampai habis gitu tegangnya, dikasih kendor sedikit ya, agar terjadi pemuaian, tidak menjadi tegang banget yang mengakibatkan putus. Seperti itu ya, kalau kita cermati, amati tiang listrik yang ada di sekitar kita, selalu terlihat agak kendur sedikit. Nomor 4, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu lihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, misalnya ada gelas di kulkas, terus tiba-tiba kita isi dengan air yang mendidih, pasti gelas itu akan pecah. Karena terjadi pemuaian yang tiba-tiba dari dingin ke panas. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat dan ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan
untuk memberikan ruang memuai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Nah, dalam proses pembuatan rel kereta api juga seperti itu. Tidak ada dikasih jarak gitu ya, dikasih celah gitu. Jadi dan juga dikasih batu-batuan. Nah, itu juga maksudnya agar saat terjadi panas rel tidak pasti ada bergerak sedikit ya, membuat dia kalau di semen bisa ketat ya, nggak bisa memuai. Makanya dikasih batu-batuan. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Ya, setidaknya sudah mengenal termometer ya. Kemudian yang sekarang yang lebih ini ya sudah banyak ya jenis-jenis termometer. Bacalah kembali pada bacaan di atas yang seksama. Maksudnya bacaan yang ini ya seperti ini, bacaan ini. Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas. Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada grammar tersebut. Gunakanlah tabel berikut ini untuk membantumu. Ya, kita kembali belajar gagasan utama lagi. Ya, ada paragraf. Oke, judul jelas. Yang ini judul. Yang ini judul ya. Oke, kita kembali ke soal tadi. Perubahan akibat perubahan suhu. Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Paragraf 1 berisi tentang ini. Oke, seperti ini. Seperti ini, silakan diteruskan 4 sampai 8. Silakan diisi lagi 4 sampai 8. Dengan menggunakan tabel di atas, kamu dapat menjelaskan kesimpulan dari bacaan di atas. Tuliskanlah kesimpulanmu bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku, ya, kata-kata yang menggunakan ejaan yang benar dan kata-kata yang resmi. Bacaan di atas menjelaskan bahwa energi panas dapat mengubah beberapa benda mengalami pemuaian, tetapi juga sebaliknya. Benda dapat mengalami penyusutan, ya, lawannya pemuaian, penyusutan. Benda akan memuai jika dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Oke, ini juga silakan dibaca. Oke, ini juga dibaca. Oke, ayo bernyanyi. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut. Ya, ini alat-alat musik gamelan ya. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan di antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan.
Paduan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, selendro, dan pelok. Perhatikanlah lagu daerah di bawah ini dengan seksama. Mintalah guru untuk menerangkan lagu ini di kelas. Oke, lagu tentukan lagu ini. Oke, kita next saja. Ini nanti cari di YouTube ya. Cari di YouTube. Kemudian dinyanyikan ya. Berikutnya, lengkapilah tabel berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang lagu daerah di halaman 56 itu. Nama lagu, Cincang Keling, asal daerah Jawa Barat, dan seterusnya nanti diisi ya sesuai dengan ini, penjelasan ini. Nyanyikanlah lagu Cincang Keling dan beberapa lagu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dapat kamu buka di YouTube ya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang sehingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Carilah arti lagu-lagu tersebut untuk membantu memahami pesan yang disampaikannya. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Pertemuan yang kelima ini semoga bermanfaat. Dan kita ketemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa.